Yang pertama, ukuran buku. Ukuran buku sangat berhubungan dengan materi atau sering kita sebut dengan isi. Buku biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, seperti contoh, novel dan buku mata pelajaran memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Yang kedua, bidang cetak. Dalam setiap halaman isi buku, kita sering melihat bagian yang kosong di setiap pinggir buku, atas, bawah, dan kiri kanan, dan sering disebut dengan margin. Selain untuk keindahan, bagian tersebut berfungsi mengamankan materi dari kesalahan cetak. Nah, misalnya terpotong. Sedangkan bagian yang berisi tulisan atau sering disebut dengan materi biasa dinamakan dengan bidang cetak. Yang ketiga, pemilihan huruf. Nah, di dalam pemilihan huruf ini yang perlu diperhatikan yang pertama jenis huruf atau disebut dengan font. Yang kedua, ukuran huruf atau disebut dengan size, dan jarak antar baris atau disebut dengan length. Nah, yang ketiga ini sangat penting dalam pembuatan buku, yaitu selain untuk kepentingan estetika, akan menentukan enak atau tidaknya para pembaca untuk membaca buku tersebut. Yang keempat, teknik penomoran halaman pada buku. Nah, pada dasarnya memberikan nomor pada halaman buku penting untuk dilakukan. Penomoran buku pada halaman berfungsi untuk melacak semua halaman yang ada dalam suatu naskah atau buku. Selain itu, adanya nomor halaman buku dapat digunakan untuk mengetahui dan memastikan halaman agar tersusun sesuai dengan urutan. Penomoran halaman buku akan mempermudah proses penyusunan suatu naskah atau buku semenjak dicetak sebagai draft hingga diterbitkan dan dipublikasikan. Yang kelima, pemilihan warna. Nah, warna ini sangat kita butuhkan pada saat kita mendesain sesuatu atau buku ataupun yang lainnya. Nah, tujuannya untuk menegaskan atau memperindah suatu hasil desain yang kita buat. Yang keenam yaitu keindahan dan kesesuaian ilustrasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa beberapa buku terutama yang diperuntukkan untuk anak-anak SD, SMP, bahkan TK banyak yang membutuhkan ilustrasi yang berfungsi menggambarkan materi sehingga membantu imajinasi pembaca memahami pesan yang ada di dalam isi buku. Yang ketujuh yaitu kualitas kertas dan penjilitan. Nah, tidak semua buku dicetak dengan menggunakan kertas yang sama. Untuk buku anak-anak biasanya mengandung banyak ilustrasi dan berwarna. Biasanya membutuhkan kertas yang lebih tebal. Hal ini mempengaruhi penjilitan di akhir proses penerbit buku. Nah, jadi untuk sebagai bahan tugasnya yaitu mencari jenis-jenis kertas dan membuat gramatur kertas secara internasional. Nah, seperti contoh, kertas HVS terbagi menjadi ada berapa? Yang pertama itu HVS A4 yang gramaturnya 80 GSM. Nah, GSM itu adalah satuan. Nah, kemudian ada F4, gramaturnya adalah 70 GSM dan selanjutnya. Dan jika ada yang mau dipertanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom kita ya nak. Baik, demikian mata pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugasnya jangan lupa untuk dikumpul minggu depan paling lama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.